Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia menyusul penembakan 5 WNI pekerja migran di Malaysia. Lantas bagaimana penanganan permasalahan keamanan buruh migran, bagaimana juga pendampingan hukum bagi para WNI korban penembakan, bergabung Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judah Nugraha. Selamat malam Pak Judah. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, Pak Judah, update terakhir perkembangan dari otopsi jenazah pekerja migran Indonesia yang tewas tertembak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Fani dapat kami sampaikan update per hari ini, per malam hari ini bahwa kami telah mendapatkan informasi dari KBRI Kuala Lumpur, jenazah WNI yang menjadi korban penembakan APMM inisial B asal Provinsi Riau saat ini sedang dilakukan proses pemulasaraan jenazah dan KBRI saat ini sedang mempersiapkan proses repatriasinya ke Indonesia. Nah, insya Allah jika lancar, jenazah akan kita pulangkan dengan penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Pekanbaru dan kemudian kita antar hingga ke rumah duka di Pulau Rupat. Oke, Pak Dan Judah, kemudian, silakan. ya, sebagai tambahan, KBRI Kuala Lumpur juga sudah melakukan akses ke konsuleran untuk menemui 4 warga negara kita yang luka-luka di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Kelang dan juga di Rumah Sakit Idris Shah Serdang. Sebelumnya memang dijanjikan akses diberikan hari Rabu, namun alhamdulillah bisa dipercepat pada hari ini. Jadi kita sudah bisa menemui keempat WNI tersebut. Kondisinya 2 sudah mendapatkan perawatan dan kondisi stabil dan 2 lainnya masih dalam kondisi kritis. Nah, kita sedang terus lakukan juga pendalaman terkait dengan identitas dan juga kronologis kejadian yang terjadi pada tanggal saat kejadian tersebut, ya, tanggal 24 yang lalu. Oke, baik. Dari keterangan WNI yang saat ini selamat dan juga masih dalam perawatan setelah mendapatkan akses ke konsuleran, bagaimana juga kronologis yang bisa kita dapatkan keterangan informasi dari 4 WNI tersebut mengenai kejadian dugaan penembakan ini, Pak Judah? Ya, dari kronologis yang disampaikan 2 WNI yang bisa kita wawancara, ya mereka menyampaikan bahwa tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kepada aparat. Nah, itu kronologis yang mereka sampaikan. Ya. Dan kemudian mereka ingin kembali ke Indonesia. Jadi mereka sudah tinggal beberapa saat di Malaysia dan ingin kembali ke Indonesia. Itu yang kita dapatkan dan tentunya dalam hal ini kita juga sudah menyampaikan nota diplomatik. Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan pernyataan, ya, menyesalkan jatuhnya korban jiwa dari insiden ini dan kita meminta agar dilakukan proses investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk untuk mendalami apakah penggunaan kekuatan, ya, oleh aparat itu sudah sesuai prosedur ataukah ada indikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Oke, baik. Pak Judah, terkait dengan legalitas dari 5 warga negara Indonesia ini, kemudian juga legalitas dari kapal yang membawa WNI ini, sejauh mana investigasinya, Pak? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat hingga saat ini, memang mereka berstatus undocumented dan mereka berangkat dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur yang ilegal. Namun juga kami tegaskan, ya mereka diduga melakukan pelanggaran hukum di sana, ya, termasuk pelanggaran keimigrasian. Namun tentunya mereka juga memiliki hak, ya, termasuk untuk mendapatkan pelindungan, ya, dalam konteks penegakan hukumnya, seperti itu. Jadi kita sedang dalami dan kita juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Malaysia dalam konteks investigasi yang sedang dilakukan dan kita akan memonitor dari dekat. KBRI juga sudah menunjuk lawyer, ya, lawyer untuk bisa juga melakukan pelindungan hukum. Oke, kelima WNI ini undocumented, Pak, semuanya? Ya, yang kami dapatkan informasi hingga saat ini seperti itu, namun tentunya kita akan dalami lebih lanjut. Oke, ini apakah perjalanan pertama masuk ke Malaysia, kemudian bagaimana kemudian dari 5 WNI ini tidak mengantongi izin atau tidak memiliki legalitas namun bisa masuk ke wilayah Malaysia?
Ya, untuk detailnya, kita masih terus dalami ya, karena tadi kami sampaikan kita baru mendapatkan informasi dari 2 WNI yang kondisinya stabil, sedangkan yang masih kritis tentu, belum dapat kita wawancara. Hmm. Untuk saat ini, belum banyak yang dapat kami sampaikan ya, kami sekali lagi, mengikuti proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia, sekaligus kita juga akan bandingkan, dengan kronologis yang disampaikan oleh, para WNI tersebut. Namun hingga saat ini yang dapat kami sampaikan, mereka, berstatus undocumented dan keluar melalui jalur ilegal. Oke, baik. Kalau memang terbukti, setelah investigasi keluar, bahwa ada penyalahgunaan terkait dengan legalitas, dokumen, dan juga lain sebagainya, pendampingan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara, 4 warga negara ini bagaimana? Ya, sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa tugas, negara dalam hal ini dilakukan melalui KBRI Kuala Lumpur adalah melindungi hak-hak, warga negara kita, termasuk hak-hak hukumnya. Jadi kita akan lakukan pendampingan hukum untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh dan adil di sistem peradilan Malaysia. Hmm. Dan di sisi lain, tadi kami juga sampaikan, bahwa kita juga ingin, mendorong pemerintah Malaysia dapat melakukan investigasi. Ya, kita di satu sisi tentu menghargai bahwa sudah menjadi kewenangan dan kedaulatan pihak Malaysia untuk melakukan penegakan hukum, namun tentunya dalam konteks melakukan penegakan hukum tersebut ada prosedur yang harus diikuti. Nah, kita ingin melihat apakah prosedur ini sudah diikuti oleh aparat dan apakah penggunaan kekuatan itu necessary, diperlukan, ya, Hmm. ataukah ada langkah-langkah sebelumnya sebelum menggunakan kekuatan yang mematikan. Ya, ini yang akan kita dalami lebih lanjut. Oke, baik. Pak Judah, terlepas dari penggunaan kekuatan itu, masalah warga negara Indonesia, pekerja migran yang tidak mengantongi izin ilegal untuk bekerja di wilayah luar Indonesia ini masih menjadi polemik gitu. Bagaimana kemudian juga mungkin ini bisa menjadi evaluasi, selalu menjadi evaluasi dari pihak-pihak terkait, Kemlu, P2MI, dan lain sebagainya, terkait dengan warga-warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri namun tidak mengantongi sertifikat atau izin resmi begitu. Ya, tadi sebagaimana sudah disampaikan juga dalam kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke Malaysia, isu pelindungan WNI merupakan salah satu isu yang dibahas. Nah, ke depan tentu ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dan ke depan bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Pertama adalah membangun koridor migrasi aman pekerja migran kita dari Indonesia ke Malaysia. Dalam konteks ini kita sebetulnya sudah memiliki MOU penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia. Kita terus dorong implementasinya. Dan kedua, tentu kita juga mendorong penegakan hukum kepada pihak-pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur, ya, baik di sisi Indonesia maupun di sisi Malaysia. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hak setiap warga negara untuk bekerja ke luar negeri, namun lakukanlah dengan cara yang benar. Pelindungan sudah menjadi tanggung jawab dari negara, namun setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu dengan mematuhi hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di Malaysia. Baik, terima kasih Pak Judah Nugraha sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Judah, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.